Oke, selamat malam semuanya, Papa Mama Rohani, Kakak Adik Rohani yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari pada malam hari Senin 27 Januari kita mau lipat tangan kita mau tutup mata kita, dan kita mau siap berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat malam, Allah Bapa, Allah Putra Tuhan Yesus, dan Allah Roh Kudus. Terima kasih Engkau sudah menjagai kami dari pagi hari sampai pada malam hari ini. Tuhan, berkatilah kami dan siapkanlah kami untuk mau memuji-Mu dan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Mama Christine. Tuhan, ampunilah kami bila kami berbuat salah pada hari ini. Kami saat ini mau fokus sejam untuk memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Mama Christine. Selamat malam anak-anak semua. Gimana malam ini? Pada happy semua ya? Mau memuji nama Tuhan? Hari ini siapa yang bahagia, yang happy? Hari ini kan libur nih. Pasti happy semua. Angkat tangan yuk siapa yang happy. Wah, happy semua ya. Diberkati semua kan sepanjang hari ini ya. Kita bersyukur malam ini kita bisa bersama-sama lagi untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Yuk kita menyanyi bersama-sama ya untuk memuji nama Tuhan sebagai ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Silakan Kak Kevin. Oh ini apa? Co-host dulu, Apa? co-host. Marlen. Iya, iya. Sebentar. Lagu pertama boleh ditayangkan? Aku coba ya. Iya. Di Anak-anak tetap nyanyi ya, walaupun ditutup ya. Ikutin gerakannya juga. Semangat ya. Tuhan Yesus juga semangat, temenin anak-anak tiap hari kan. Kita juga harus nyanyinya penuh semangat. Siapa yang mau semangat buat Tuhan Yesus, angkat tangan. Ya, semua mau ya, karena udah diberkati Tuhan ya. Kita tunggu lagunya ya. Oke. Belum pada ke sharing ya? Sebentar ya, belum pada ke sharing. Oke. Aku masuk lagi ya. Di sip. Lagu pertama. Eh. Oke, kedengeran suaranya? Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku, aku bersyukur, bersukacita.
Anak-anak, pasti semua yang hadir malam ini ada kasih Tuhan di hatinya. Siapa yang merasakan kasih Tuhan? Boleh angkat tangan. Angkat tangan. Semua merasakan kasih Tuhan ya. Oke, karena kita semua sudah merasakan kasih Tuhan, kita sekarang mau memanggil Tuhan Yesus untuk hadir di dalam hati kita. Kita nyanyikan lagu yang kedua bersama-sama ya. Silakan Kak Marlene, lagu kedua. Oke. Oke. Sip. Oke. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Mari kita duduk. Yuk kita duduk sama-sama. Duduk yang manis. Tuhan Yesus biar masuk ke dalam hati kita semua. Kita doa sebentar ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Malam ini kami boleh bersama-sama. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami, buka pikiran kami, supaya kami selalu bisa berjalan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Hari ini yang sudah baca firman siapa? Coba angkat tangan. Mama Christine mau lihat udah banyak apa belum? Libur lupa atau masih udah baca? Siapa yang udah baca? Elena, Helena. Terus siapa lagi? Siapa lagi yang sudah? Yang lain belum? Oke, kalau belum, oh, Michelle. Terus siapa lagi nih? Kenzi. Siapa lagi? Ada lagi yang udah baca? Udah nggak apa-apa. Yuk kita sebentar lagi kita baca sama-sama. Mama Christine bacain ya. Kak Marlene bisa minta tolong? Karena ayatnya panjang, Mama Christine yang bacain ya. Kejadian 4 ayat 1 sampai dengan 16. Tentang Kain dan Habel.
Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel. Adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu telah berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pun pergi dari hadapan Tuhan. Dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Demikianlah sabda Tuhan. Kalau yang sudah membaca pasti tahu cerita Kain dan Habel. Mama punya sedikit cerita tentang iri hati ya. Ada cerita, ada anak yang bernama Indah. Indah mempunyai hadiah dari mamahnya. Kak Marlin minta tolong ditutup aja untuk share screen-nya. Oke, thank you. Nah, Indah ini punya hadiah dari mamanya, dia dapat hadiah. Hadiahnya apa? Hanya boneka kecil. Bentar ya, kelihatan nggak ya boneka kecilnya ya? Nah, nih boneka kecil, kelihatan nggak? Nah, oh, nggak kelihatan. Mana ya? Nah, ini kelihatan ya, boneka kecil. Kalau dapat hadiah pasti happy dong. Ya nggak? Siapa yang dapat hadiah happy? Semua happy pasti kalau dapat hadiah. Oke, sama. Indah juga happy. Meskipun bonekanya kecil, dia tetap happy. Tapi dia happy-nya hanya berapa? Dia hanya happy hanya sekitar 3-4 hari. Kenapa? Karena dia melihat temannya yang namanya Linda. Linda mendapat hadiah dari mamahnya. Hadiahnya apa? Boneka. Boneka yang lebih besar.
Kelihatan nggak nih bonekanya yang lebih besar? Nggak kelihatan ya? Bentar. Kelihatan nggak? Hmm, bentar. Mana ya? Nih, kelihatan nggak? Kelihatan nggak, Marlene? Anak-anak kelihatan Enggak, nggak bonekanya? Kelihatan ya? Bentar ya. nggak kelihatan. Belum. Nggak kelihatan ya? Gimana ya? Dideketin ke kamera aja, Bu. Coba ya. Ini lagi. Tuh, sinyalku nggak bener nih kayaknya. Nah, ini kalau gini, nggak kelihatan ya? Nanti ini gimana sih? Nah, ini kelihatan nggak? Hanya setengah ya, setengah. Oh, menghilang. Mamahnya menghilang. Gimana Mama Laura? Mama Christine menghilang? Ada nih. Ada. Coba. Ini. Bonekanya ini lebih besar, kelihatan nggak nih? Nih, sama mukanya Mama Kristen lebih besar ini nih. Kelihatan kan? Kelihatan nggak nih? Kelihatan. Nah, ini bonekanya sama yang tadi lebih Kelihatan. kecil. Nah, yang punya Indah yang seberapa ini? Yang kecil ini. Jauh kan? Ya kan? Ya, punya Indah kecil, punya Linda lebih besar. Dia pulang sekolah, habis main dari rumahnya Linda, dia sedih. Dia marah-marah lah sama mamahnya. Dia marah-marah. Kenapa bonekaku lebih kecil? Aku mau boneka seperti Linda. Terus ya udah sama mamanya dibeliin supaya nggak nangis kan, merengek terus nangis nggak mau buat PR. Terus akhirnya dibelikan lagi sama persis seperti punya Linda. Nah, terus berapa hari dia happy mainan tuh sama bonekanya. Setelah itu, setelah berapa hari kemudian ada temannya lagi nih punya dapat hadiah lagi. Dapat hadiahnya apa? PlayStation yang baru. Nah, itu lebih bagus, lebih mahal ya. Nah, dia iri lagi. Bilang lagi lah sama mamahnya, Mama aku mau hadiah seperti dia gitu. Tapi mamanya udah bilang, nggak boleh. Kamu nggak boleh minta itu lagi karena kemarin sudah diturutin, udah dikasih itu. Terus dia nangis, sedih. Pertanyaan buat anak-anak nih, boleh nggak setiap teman punya apa, kita harus iri, kita harus punya. Boleh nggak Nggak punya hati boleh. seperti itu? Nggak boleh ya. Nggak boleh. Oke, nggak boleh. Ah. Kenapa? Kenapa, Elena? Nggak boleh. Nggak boleh, iya. Kalau kita punya hadiah, walaupun itu kecil, walaupun punya teman lebih mahal, lebih bagus, kita harus apa? Kita harus Bersyukur. bersyukur. Kalau kita punya iri hati, berarti kita nggak bersyukur. Boleh nggak anak Tuhan nggak boleh? Boleh nggak anak Tuhan iri hati? Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Berarti anak-anak yang hadir malam ini janji ya sama Tuhan Yesus nggak boleh iri hati. Nggak mau. Boleh. Oh. Anak-anak cerita yang Mama Christine cerita sama nggak dengan ceritanya si Habel tadi, Habel dan Kain dan Habel tadi? Sama ya. Nah, sekarang Mama Christine mau tanya, kesalahan Kain apa? Ada yang tahu nggak? Coba, Cesa. Kesalahan itu membunuh dan iri. Membunuh. Oke. Terus, thank you, Cesa. Elena, kesalahannya apa? Memukul adiknya sekencangnya, ini sampai mati.
Iya, memukul adiknya. Oke, ada lagi? Siapa lagi? Yuk, yang lain. Elena, boleh. Apa? Dia membohong ke Tuhan. Iya, betul. Ayo, ada lagi, satu lagi, apa lagi? Siapa yang bisa jawab? Oh, Mikael atau Matthew yang mau jawab? Michael dan Matthew. Michael dan Matthew. Oke, jawabannya Iri apa? hati. Hah? Iri Iri hati. Yeay, semua pada menyimak ceritanya ya. Hebat, hebat anak PHKIT ya. Oke, benar. Kesalahan dari Kain adalah iri hati dan marah, ya kan? Terus yang kedua apa? Menyakiti atau memukul atau membunuh, ya kan? Yang ketiga ditanya Tuhan juga masih berbohong, ya kan? Kalau kita mempunyai kesalahan, kita misal iri hati, apa yang harus kita lakukan? Apa yuk? Yang harus kita lakukan apa kalau kita iri hati? Kalau kita berdosa, berarti kan iri hati kita berdosa ya. Kita harus apa? Jolin. Hmm? Kalau iri hati, kita harus apa? Bilang. Jolin. Oke, Elena, boleh dijawab. Kalau iri hati kita harus gimana? Berdoa kepada Allah untuk mengampuni dosanya. Oke, Seperti masuk ke dalam gereja dan oke. Terus? melihat kota santa untuk mengampuni dosa kita. Oke, thank you, Elena. Kayaknya ada Sasa ya? Mau ini ya? Mau jawab ya? Sasa mau jawab? Kalau iri hati, apa yang harus kita lakukan? Apa? Berdoa minta ampun sama Tuhan. Iya. Oke, good job Sasa. Pinter ya. Oke, sekarang tapi karena apa kita harus minta maaf? Kita tahu kan Tuhan Yesus itu apa? Maha pengampun. Jadi jangan pernah takut untuk meminta maaf sama Tuhan. Oke? Sekarang Mama Christine tanya, kalau rumahnya kotor, kalian itu bisa nyaman nggak tinggal di rumah? Enggak. Nggak nyaman kan? Nah, hati Nyaman. kita itu kenapa? Nah, kalau rumah kotor kita tinggal nggak nyaman kan? Hati kita itu tempatnya Tuhan Yesus tinggal nggak? Kalau kita anak Tuhan, berarti hatinya tempat tinggalnya Tuhan Yesus nggak? Iya. Iya. Jadi, kalau tempat tinggalnya Tuhan Yesus, kita harus jaga supaya apa? Supaya Bersih. bersih. Kalau bersih, Tuhan Yesus juga nyaman tinggal di dalam hati. Kalau kita hatinya saat ini masih kotor, kotor dalam arti masih suka apa? Suka iri hati, suka marah, ya kan? Ya kan? Itu berarti hati kita masih kotor. Berani sama Iri hati. iri hati. Itu hati kita masih kotor. Kita bersihinnya harus pakai apa? Kalau rumah dibersihin pakai sapu, dipel. Kalau hati pakai apa? Kalau hati pakai apa? Bersihinnya apa, Jesa? Pakai iman sama berdoa. Sama apa? Berdoa sama apa? Pakai iman. Iman, berdoa. Oke. Thank you. Elena? Bersihinnya pakai apa ini? Hah? Kepota Santa. Kekuatan santa ya. Kekuatan santa ya. Oke. Kita membersihkan hati kita dengan cara apa? Dengan membaca firman-Nya.
Ya kan? Kita sirami terus sama firman Tuhan. Itu samanya dengan bersihin hati kita. Oke, jadi apa? Baca firman dan berdoa supaya hati kita bersih. Tapi di saat kita hatinya kotor, kita harus segera meminta maaf juga kepada Tuhan. Yuk kita sama-sama katakan. Kita sama-sama ya. Katakan, ikutin Mama Christine ya. Tuhan Maha Pengampun. Tuhan Maha Pengampun. Aku mau persembahkan hatiku Aku mau mempersembahkan hatiku hanya untukmu Tuhan. hanya untukmu Tuhan. Oke. Yang lain mana nih suaranya? Yuk kita ulangin sekali lagi yuk. Semua yuk sama-sama yuk. Tuhan Maha Pengampun. Mana? Tuhan Maha Pengampun. Ya. Halo? Aku mau persembahkan hatiku Aku mau mempersembahkan hatiku untukmu Tuhan. untukmu Tuhan. Hatinya mana hatinya? Hatinya semua. Untuk Tuhan ya malam ini ya. Dan selamanya, bukan hanya untuk malam ini semua ya. Janji ya untuk Tuhan ya. Oke, janjinya kepada Tuhan. Karena kita semua anak-anak Tuhan. Oke, untuk ayat hafalan minggu depan. Kak Marlin bisa minta izin? Halo. Halo. Nah, ayat hafalan untuk minggu depan. Kok ini, Kak? Minggu depan belum ada, nanti dibuat. Oh, Yes, ya. oke. Ya, ya. Bentar. Nah, ayat hafalan untuk minggu depan ya, kita ambil dari Amsal supaya anak-anak gampang ingat. Karena hari ini Mama Christine bilang tentang apa tadi? Tentang apa? Tentang hati kita untuk Tuhan kan? Maka ayat hafalan untuk minggu depan juga sama. Tentang hati juga ya. Mama bacain ya, nanti minggu depan kalian hafalin ya. Supaya dapat poin juga, supaya anak-anak juga selalu ingat. Oke? Ayat hafalan minggu depan Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Ya kan? Jadi hati yang tenang, di saat kita tenang, kita nggak akan takut apapun. Karena kita percaya Tuhan selalu menggandeng tangan kita. Hati kita juga akan dipenuhi dengan sukacita. Karena kita percaya sama Tuhan yang selalu menjaga kita. Oke? Yuk, hatinya mana? Tunjukin semua buat Tuhan. Tuhan, ini hatiku untukmu. Yeay. Oke, terima kasih. Nanti kita sebentar lagi langsung masuk bor ya. Kita nanti sharing sama teman-teman, sharing sama mama, papa, kakak rohani ya. Pertanyaan di bor, boleh ditayangkan Kak Marlin? Nah, pertanyaannya, pernahkah iri hati? Apa yang terjadi kalau iri hati? Iri hati itu bisa menyebabkan segala macam dosa-dosa yang lain. Makanya hindari iri hati. Oke? Udah siap semua untuk sharing sama teman-teman? Aku iriin itu lebih cantik ya pada aku. Waktu Mama kembalikan sama Mama Laura ya, kita supaya bisa masuk bor segera sharing, oke? Kalau aku lebih cantik, aku bisa Nah, lebih banyak teman. Kan Terima kasih Mama Christine. Yuk, sekarang kita mau masuk ke breakout room ya. Kita sharing ya. Accept his offering the same way. What do you think God said to Cain? God told Cain, "Why are you so angry? If you do what is right, you will be accepted.
But be careful, because sin is waiting at your door. But Cain didn't listen. Do you know what he did next? Cain made a terrible choice. He hurt Abel, and Abel died. It was a very sad day. What do you think God said to Cain after that? God asked Cain, "Where is your brother Abel?" Cain answered, "Am I my brother's keeper?" But God knew what Cain had done. God told Cain that because of what he did, he would no longer be able to farm the land and he would have to wander the earth. But even though Cain made a terrible choice, God still cared about him. God protected Cain so that no one would hurt him. Cain learned that even though we make mistakes, God is always watching and caring for us. So what do we learn from this story? We learn that jealousy and anger can lead to bad choices, but God always gives us a chance to do what's right. If we listen to Him, we can make better decisions and show love to one another. And remember, we are all our brothers and sisters keepers, caring for one another just as God cares for us. Oke, baik. Tadi di videonya disebutkan ya, hari ini kalian membaca tentang Kain dan Habel. Tadi Mama Christina sudah menyampaikan dengan sangat baik ya. Jadi nggak boleh iri hati ya, karena jealous itu, iri hati akan menyebabkan keburukan ya, menyebabkan hal-hal yang tidak disukai sampai membunuh ya tadi ya. Tapi walaupun begitu, Tuhan itu selalu sayang sama kita ya. Tadi di video udah dijelasin juga. Tapi asal kita juga menyadari bahwa setelah kita iri itu kita nggak baik ya. Jadi kita harus selalu menyayangi orang-orang di sekitar kita ya. Oke, kita pada main. Tinggal 5 menit. Nanti Kak Malen tolong share ya ayat hafalan untuk minggu depan. Yang minggu lalu udah ada yang hafal belum? Udah di share sama Kak Malen. Nanti boleh ya yang udah hafal atau lagi udah main kuisnya, nanti dapat poin juga ya. Ini yang minggu lalu ya. Nanti kalau belum hafal bisa dihafalin dan bisa dikirim videonya ya ke grup. Ya, kalau menghafal ayat juga baik loh. Nanti kalian bisa ingat, oh iya ya, kita kayak hari ini, ayat hafalan untuk hari ini, kita ini diciptakan Kristus untuk melakukan pekerjaan baik ya. Pekerjaan baik itu kayak apa sih? Pekerjaan baik kita juga hati. Ya, jadi kalau ingat ayat ini, nanti kalau kalian mau iri hati juga, wah Tuhan itu menciptakan kita baik. Kita harus melakukan pekerjaan baik gitu. Jadi menghafal ayat itu juga bagus loh untuk kalian semua. Oke, nanti bisa ya dikirim ya ke grup supaya poinnya juga nambah juga. Oke, kalau gitu kita tutup ya. Nanti update poinnya dikirim ke grup saja ya, untuk mempersingkat waktu juga ya. Nanti bisa dilihat di grup poin kalian sudah berapa per minggu sampai hari ini. Kamalin bisa tutup dengan doa. Makasih semuanya. Makasih Mama Laura. Ayo semuanya kita siap mau tutup doa. Kalau yang mau punya wujud doa boleh angkat tangannya di Zoom ya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat malam. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami sudah mau menutup pertemuan kami selama 1 jam untuk mendengarkan firman-Mu dan memuji nama-Mu. Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan bagi teman-teman kami yang belum bisa hadir, semoga besok bisa hadir. Bagi yang sedang sakit, Engkau sembuhkan. Bagi yang mungkin sibuk, Kau permudahkan ya Tuhan tugas aktivitasnya. Tuhan, tolonglah dengarkanlah doa anak-anak-Mu. Silakan Leo mau berdoa. Tuhan, Leo berdoa semoga
saya cepat sembuh. Amin. Lanjut, ada Levia mau berdoa. Saya berdoa supaya batuk dan pilek saya cepat sembuh. Amin. Lanjut, ada Nicholas berdoa. Aku berdoa semoga semuanya bisa damai dan sehat. Amin. Lanjut, ada Vanessa berdoa. Saya berdoa semoga ini semua sehat selalu serta keluarganya dan aku dan keluarga aku bisa sehat selalu juga. Amin. Lanjut, ada Gwyneth berdoa. Saya berdoa agar sembuh dari batuk dan demam. Amin. Lanjut, ada Rafael berdoa. Saya berdoa semoga semuanya sehat dan Amin. damai. Amin. Lanjut, ada Michael dan Matthew berdoa. Michael dan Matthew berdoa semoga Matthew juga gak marah-marah. Amin. Amin. Lanjut, ada Ken berdoa. Semoga orang di PHK ini sehat. Amin. Ada lagi yang mau berdoa? Oke, nggak ada ya. Oke, baik. Mama Laura, boleh tutup. Kasih. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di tengah hari libur, anak-anak tetap setia untuk mendengarkan firman-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengikuti Komsel PH Kids malam hari ini. Berkati semua yang hadir maupun yang berhalangan, terutama juga Mama Christina yang sudah membawakan puji-pujian dan juga renungan firman-Mu malam hari ini. Berkati Mama Christina Tuhan, berikanlah kesehatan selalu untuk Mama Christina serta semua keluarganya, terutama Gwyneth yang juga sedang batuk saat ini. Engkau jamah, Engkau pulihkan, darah Yesus memulihkan Gwyneth saat ini. Engkau berkati semua yang Mama Christina kerjakan pekerjaannya Tuhan. Engkau limpahkan berkat-Mu kepada kehidupan Mama Christina. Tuhan berkati juga kami semua. Kiranya anak-anak ini selalu boleh berjalan bersama Engkau Tuhan. Dan semua yang membimbing di dalam PH Kids, kakak-kakak rohani, papa mama, Engkau berkati kami semua agar kami boleh terus memuliakan nama-Mu di sepanjang hidup kami. Kami mau serahkan semua aktivitas kami selanjutnya, istirahat kami malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kiranya berkat Allah yang Maha Kuasa, kasih karunia dan damai sejahtera-Mu selalu beserta kami semua di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. Baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ayo, slides pertama.